Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Deliza Oktaviani dari kelas 2E Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 121600047. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Uji ini berfungsi sebagai alternatif ANOVA satu arah, yaitu untuk rancangan acak lengkap. Jadi, jika pada ANOVA asumsi-asumsinya tidak dapat dipenuhi, maka uji Kruskal-Wallis ini bisa digunakan sebagai alternatif. Kemudian, uji Kruskal-Wallis ini merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Uji ini digunakan untuk data yang berskala ukur minimal ordinal, di mana banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama. Kemudian, pada uji ini, pengujiannya dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Uji Kruskal-Wallis dilambangkan dengan H, di mana statistik ujinya mengikuti distribusi peluang chi-square. Nah, terdapat dua rumus pada uji ini. Untuk rumus yang pertama, yaitu pada statistik uji tanpa skor atau ranking yang sama. Rumusnya yaitu sebagai berikut, di mana N-nya adalah banyaknya pengamatan dalam K-sampel, K-nya adalah banyaknya kolom atau banyaknya populasi, dan RJ-nya adalah jumlah ranking dalam sampel ke I. Untuk rumus yang kedua, yaitu pada statistik uji dengan skor atau ranking yang sama. Rumusnya sebagai berikut, di mana N adalah banyaknya pengamatan dalam K-sampel, K adalah banyaknya kolom atau banyaknya populasi, RJ adalah jumlah ranking dalam sampel ke I, dan T adalah banyaknya nilai pengamatan yang sama dalam sekelompok skor. Nah, pada rumus ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan faktor koreksi. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika H hitung lebih dari H table atau p-value kurang dari alpha. Nah, nilai H table ini diperoleh dari tabel yang tergantung dari nilai N dan K-nya. Jadi, jika K sama dengan 3 dan NI-nya kurang dari 5, maka kita gunakan tabel pada Kruskal-Wallis pada lampiran D Tiro atau lampiran O Siegel. Sedangkan jika NI-nya lebih dari 5, maka kita gunakan tabel chi-square dengan derajat kebebasannya itu adalah K-1. Selanjutnya ada contoh soal sampel kecil. Nah, berdasarkan data tersebut, di sini terdapat 3 tipe pendidik. Untuk tipe pertama ada guru berorientasi pengajar, tipe kedua ada guru berorientasi administratif, dan tipe ketiga ada administrator. Nah, kita ingin mengetahui bahwa apakah terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik ini. Pertama, kita tentukan dulu hipotesis statistiknya. Untuk H0 berarti tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Dan H1-nya berarti terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Kemudian kita tentukan alpanya yaitu 5%. Langkah pertama, kita ke Excel dan ubah data tersebut menjadi 2 variabel atau 2 kolom. Untuk kolom atau variabel yang pertama itu berupa skor, dan untuk kolom atau variabel yang kedua itu berupa kelompok. Kelompok 1 untuk guru berorientasi pengajar, kelompok 2 untuk guru berorientasi administratif, dan kelompok 3 untuk administrator. Nah, kita ubah data tadi menjadi 2 kolom sebagai berikut. Untuk kolom A itu adalah kolom skor, dan B itu untuk kolom kelompok. 1 untuk guru berorientasi pengajar, 2 untuk guru berorientasi administratif, dan 3 untuk administrator. Nah, data ini yang akan kita copy dan paste ke SPSS pada lembar data view. Langkah pertama yaitu kita ke lembar data view, lalu paste data Excel yang tadi sudah kita copy. Kemudian kita pindah ke lembar variabel view.
Ubah variabel pertama untuk skor dan variabel 2 untuk kelompok. Kemudian kita ubah desimalnya menjadi 0. Lanjut, input value pada variabel kelompok dengan 1 untuk guru berorientasi pengajar, 2 untuk guru berorientasi administratif, dan 3 untuk administrator. Kemudian klik OK. Lalu pilih measure untuk variabel skor, itu scale, dan untuk variabel kelompok yaitu nominal. Lanjut, klik Analyze, klik Non-Parametric Test, lalu pilih Yangka Independent Samples. Kemudian pilih variabel skor, lalu pindahkan di kolom Test Variable List. Lanjut, pindahkan variabel kelompok di kolom Grouping Variable. Kemudian, klik Define Range. Kemudian, input untuk minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Lalu klik Continue. Kemudian, centang yang Kruskal-Wallis-H pada test type, lalu klik OK. Nah, hasil output ini dapat kita lihat pada jendela output di SPSS. Nah, seperti yang bisa kita lihat di kolom kedua pada hasil output SPSS, yaitu kolom tes statistik. Di situ ada nilai H hitungnya, yaitu 6,406, dan nilai p-value-nya menunjukkan 0,041. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika H hitung lebih dari H table atau p-value kurang dari alpha. Nah, berdasarkan hasil SPSS tersebut, kita peroleh nilai H hitungnya yaitu 6,406 itu lebih besar dari nilai H table, yaitu 5,6429, atau p-value-nya yaitu 0,041 itu kurang dari alpha, yaitu 0,05. Maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Pendidik bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding tipe pendidik yang lain. Cukup sekian video pembelajaran uji Kruskal-Wallis pada kesempatan kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.